Militer Rusia mengintensifkan latihan perang Grom pasukan nuklir dekat perbatasan Ukraina. Memasuki tahun 2022, militer Rusia mengintensifkan latihan perang yang disebut Vostok Timur dan Grom atau Guntur. Selain di timur jauh, latihan itu juga akan dilakukan di bagian barat negara itu, termasuk di dekat perbatasan dengan Ukraina. Kantor berita Rusia TASS melaporkan sumber di Kementerian Pertahanan, Kemenhan mengatakan militer Rusia cukup serius menyiapkan Grom. Grom adalah nama yang diberikan pihak berwenang untuk latihan yang direncanakan bagi pasukan nuklir negara itu pada awal 2022. Saat Moskow mengadakan pembicaraan dengan NATO tentang penurunan ketegangan, pasukan di timur jauh Rusia telah memulai inspeksi musim dingin. Para pejabat mengumumkan pada hari Jumat bahwa pasukan yang ditempatkan di distrik militer timur yang meliputi petak luas tanah dari Siberia ke Laut Jepang. Mereka sedang melakukan inspeksi dan latihan yang dimaksudkan untuk memastikan kesiapan militer, lapor RT.com. Kemenhan mengatakan ini akan mencakup penembakan langsung dalam rentang pengujian dan menekankan banyak perhatian khusus akan diberikan pada kesiapan tentara untuk penyebaran cepat. Pasukan militer Federasi Rusia melanjutkan latihan yang direncanakan untuk periode musim dingin, bunyi pernyataan tersebut. Dalam rangka persiapan pelaksanaan latihan strategis Vostok 2022, pasukan Kodam Timur melakukan inspeksi mendadak terhadap kesiapan operasionalnya, tambahnya. Disimpulkan usaha tersebut akan membantu untuk menilai kesiapan pasukan distrik militer timur, utamanya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi setelah mereka direorganisasi melintasi jarak yang sangat jauh dari wilayah Federasi Rusia. Mantan PM Ukraina ingatkan Presiden Zelensky jangan bertemu Putin kalau tidak ingin disantap sebagai sarapan. Satu-satunya sikap yang harus diambil saat berurusan dengan Rusia bukanlah bernegosiasi, tapi berpegang teguh pada persatuan dan pendirian. Begitu pesan yang disampaikan mantan Perdana Menteri Ukraina, Arseniy Yatsenyuk, kepada Presiden Volodymyr Zelensky di Forum Keamanan Kiev yang disiarkan oleh saluran YouTube Open Ukraina pada Rabu. Ia mengatakan Zelensky harus menghindari diskusi langsung dengan mitranya di Rusia, Vladimir Putin. Cara terbaik untuk menghalangi Rusia adalah dengan tetap kuat dan bersatu, baik di dalam negeri maupun internasional, kata Arseniy, seperti dikutip dari RT pada Sabtu 15 Januari. Saya tidak mengkritik Zelensky, tetapi saya menyarankan dia untuk tidak melakukan negosiasi terpisah dengan Putin. Katanya, menambahkan bahwa Presiden Ukraina hanya dapat berbicara dengan Putin jika ditemani oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Jika tidak, kata Yatsenyuk, jika Zelensky berhadapan langsung dengan Putin, pemimpin Rusia itu akan memakannya untuk sarapan. Yatsenyuk juga bersikeras bahwa Kiev harus menerima senjata pertahanan mematikan untuk mencegah dan menghentikan Moskow. Pernyataan mantan Perdana Menteri Ukraina itu muncul di tengah meningkatnya permusuhan antara kedua negara Eropa Timur. Pada hari Rabu, diplomat Rusia dan perwakilan dari NATO bertemu di Brussels untuk membahas masalah keamanan di benua Eropa, di mana Kiev adalah salah satu titik fokus utama. Jens Stoltenberg, Sekretaris Jenderal Blok Militer Pimpinan Amerika Serikat, menjelaskan bahwa NATO tidak siap untuk berkompromi pada apa yang dianggapnya sebagai nilai-nilai intinya untuk memenuhi tuntutan Rusia. Bulan lalu, Moskow meminta jaminan tertulis bahwa Ukraina tidak akan diterima sebagai anggota blok tersebut. Menurut Kepala NATO, hanya Ukraina dan 30 sekutu yang dapat memutuskan kapan Ukraina menjadi anggota karena Rusia tidak memiliki hak veto. Ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina juga telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan November, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan tentang banyaknya pasukan dan peralatan dikumpulkan di jalur kontak di Donbas yang didukung oleh banyak instruktur barat di Ukraina. Diplomat top itu juga menuduh negara-negara barat mendorong para pejabat di Kiev untuk terlibat dalam provokasi anti-Rusia yang dia peringatkan dapat berubah menjadi pertualangan militer. Badan Intelijen Amerika memperingatkan Ukraina atas serangan cyber dan kampanye negatif yang dilakukan Rusia di media sosial. Mereka menyebut hal ini bagian dari upaya Rusia untuk menciptakan situasi tidak kondusif di Ukraina. Selain itu, upaya penciptaan opini di media massa sebagai bagian dari rencana operasi militer Rusia atas Ukraina yang diprediksi akan dilakukan menjelang Februari nanti. Hal ini menyusul adanya serangan cyber pada Jumat 14 Januari atas situs di bawah naungan pemerintah Ukraina. Serangan dunia maya itu melakukan deepfakes atau perubahan wajah web pemerintah dengan mencantumkan ancaman bahwa situs akan memburuk di Ukraina.
Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah pembicaraan keamanan selesai, tanpa ada terobosan antara Moskow dan Barat terkait kawasan Ukraina dan Crimea. Dinas Keamanan Ukraina mengatakan hasil awal penyelidikan mengindikasikan keterlibatan kelompok peretas yang terkait dengan Dinas Intelijen Rusia. Dikatakan sebagian besar situs web telah kembali beroperasi dan konten itu tidak diubah dan data pribadi tidak bocor. Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan intelijen Amerika Serikat juga menuduh Rusia meletakkan dasar untuk invasi dengan merencanakan insiden bendera palsu dan melakukan kampanye disinformasi media sosial yang membingkai Ukraina sebagai agresor. Kami prihatin bahwa pemerintah Rusia sedang mempersiapkan invasi di Ukraina yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan kejahatan perang jika diplomasi gagal memenuhi tujuan mereka. Jika diplomasi gagal memenuhi tujuan mereka, kata Psaki. Seorang pejabat Amerika Serikat berbicara secara anonim mengatakan banyak operasi intelijen berjalan di Ukraina, mereka menyadap dan mendeteksi pergerakan pejabat tertentu. Amerika memperkirakan invasi militer Rusia dapat dimulai antara pertengahan Januari dan pertengahan Februari. Namun, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak laporan tersebut karena didasarkan pada informasi yang tidak berdasar.